Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Maulana. Di sini saya akan menjelaskan dan mencoba memecahkan permasalahan yaitu dengan rekayasa sensor dengan error correction method. Nah, error correction method atau ECM adalah teknik yang digunakan untuk memperbaiki kesalahan atau deviasi dalam suatu sistem, data, atau proses pengukuran. Dalam pengukuran menggunakan sensor, seperti sensor suhu DHT11 pada gambar ini, hasil pengukuran seringkali memiliki deviasi dari nilai sebenarnya. ECM digunakan untuk memperbaiki kesalahan tersebut, seringkali melalui model matematika seperti regresi linear, kalibrasi, atau filtering. Nah, pada permasalahan kali ini adalah seorang engineer melakukan akuisis data suhu dari sebuah benda. Engineer tersebut menggunakan sensor low cost dengan tipe DHT11. Setelah melakukan percobaan dengan sensor suhu DHT11, ternyata sensor tersebut memiliki deviasi atau simpangan dari nilai suhu yang sebenarnya. Nah, berikut ini adalah data sensor suhu DHT11 yang dinilai kurang tepat. Ini ada tabel dan ada kolom data dari data 1 sampai data 10 dan ada kolom pengukuran suhu dengan sensor DHT11 dan ada suhu sebenarnya. Semisalnya ini ada data ke-1 dengan suhu 10 derajat Celcius dari sensor DHT11 dan suhu sebenarnya adalah 11 derajat Celcius. Kemudian ada data dari suhu 11 derajat Celcius dari sensor DHT11 dan suhu sebenarnya adalah 12 dan seterusnya sampai data ke-10. Nah, untuk memecahkan permasalahan tersebut, saya akan menggunakan metode regresi linear. Metode regresi linear ini digunakan untuk memodelkan hubungan antara dua variabel kuantitatif. Yang pertama, variabel independen atau X, suhu yang diukur oleh sensor DHT11. Kemudian yang kedua, variabel dependen atau disimbolkan dengan Y, suhu sebenarnya. Nah, kemudian untuk langkah pemecahan masalahnya di sini, yang pertama yaitu mempersiapkan data. Data yang diperlukan adalah suhu dari sensor dari simbolnya X itu adalah hasil pengukuran dari sensor DHT11. Kemudian suhu sebenarnya dengan simbol Y, data referensi suhu yang benar. Contoh datanya, suhu sensor dengan simbol X itu ada 10, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 24, dan 25. Dan untuk suhu sebenarnya atau dalam simbol Y itu adalah 11, 12, 13,5, 16, 18,5, 20,1, 23, 25, 26, dan 27,5. Nah, untuk langkah yang selanjutnya yaitu persamaan regresi linear sederhana memodelkan hubungan antara X suhu sensor dan Y suhu sebenarnya dalam bentuk Y sama dengan A plus B X, di mana Y itu adalah suhu sebenarnya, X adalah suhu sensor, dan A itu adalah intercept dari nilai Y saat X sama dengan 0, dan B adalah slope atau kemiringan. Nah, untuk langkah selanjutnya yaitu kita menghitung rata-rata X dan Y. Untuk rata-rata X itu adalah 10 tambah 11 tambah 13 tambah 15 tambah 17 tambah 19 tambah 21 tambah 23 tambah 24 tambah 25 dibagi 10 adalah hasilnya 17,8. Dan untuk rata-rata Y itu adalah 11 ditambah 12 ditambah 13,5 ditambah 16 ditambah 18,5 ditambah 20,1 ditambah 23 ditambah 25 ditambah 26 dan ditambah 27. Kemudian dibagi 10 hasilnya adalah 19,66. Setelah mencari rata-rata dari X dan Y, kita akan mencari
slope B menggambarkan seberapa besar perubahan suhu sebenarnya Y untuk setiap perubahan 1 derajat pada suhu sensor X. Rumusnya adalah B sama dengan sigma X dikurangi rata-rata X kurung buka Y dikurangi rata-rata Y, kemudian dibagi sigma X dikurangi rata-rata X di pangkat 2. Kemudian setelah itu kita masukkan dari hasilnya itu adalah 111,8 dan untuk yang di bawah adalah 101,4 dan B sama dengan 111,8 dibagi 101,4 sama dengan 1,10. Kemudian untuk menghitung intercept dari atau A itu menunjukkan titik di mana garis regresi memotong sumbu Y. Rumusnya adalah A sama dengan rata-rata Y dibagi B dikali rata-rata X. Untuk substitusi nilainya adalah A sama dengan rata-rata Y tadi 19,66 dikurangi B itu 1,10 dikali 17,8. Hasilnya adalah negatif 0,37. Itu adalah untuk intercept atau A-nya. Nah, untuk langkah selanjutnya adalah menghitung A dan B ketika mendapatkan persamaan regresi sebagai berikut. Y sama dengan min 0,37 ditambah 1,10 dikali X. Ini adalah persamaan regresi yang sudah kita dapatkan. Nah, untuk interpretasi dengan persamaan regresi ini, kita dapat memperkirakan suhu sebenarnya atau Y berdasarkan suhu yang diukur oleh sensor DHT11 atau X. Contohnya, jika sensor mengukur suhu X sama dengan 20, maka suhu sebenarnya Y dapat dihitung sebagai ini adalah hasilnya. Y sama dengan min 0,37 ditambah 1,10 dikali 20. Hasilnya adalah 21,63. Jadi, ketika suhu sensor DHT11 menunjukkan 20 derajat Celcius, suhu sebenarnya diperkirakan sekitar 21,63 derajat Celcius berdasarkan hasil regresi tersebut. Jadi, intinya adalah persamaan ini memungkinkan kita untuk mengoreksi hasil pengukuran sensor DHT11 yang kurang akurat agar mendekati suhu sebenarnya. Seperti pada percobaan tadi, itu adalah untuk nilai 20 itu bisa diperkirakan di sekitar 21,63. Nah, ini adalah tabel hasil regresi linear dari hasil persamaan tadi, yaitu dari data ke-1 sampai data ke-10, dan suhu dari DHT11 ini seperti yang di soal dan suhu sebenarnya juga dari soal, dan ini adalah prediksi suhu atau Y prediksi. Itu adalah hasil koreksi dari suhu DHT11 dan suhu sebenarnya. Itu adalah ini semisal dari data ke-1 ada suhu DHT-nya itu 10 derajat Celcius dan suhu sebenarnya 11 derajat Celcius. Di prediksi suhu Y prediksi itu mendapatkan hasil 10,66 dan seterusnya. Kolom prediksi suhu atau Y prediksi menunjukkan hasil prediksi suhu sebenarnya berdasarkan persamaan regresi Y sama dengan negatif 0,37 ditambah 1,10 dikali X dari persamaan tadi. Tabel tersebut dapat membantu melihat perbedaan antara suhu sebenarnya dan suhu prediksi untuk mengevaluasi akurasi model regresi. Seperti yang ini adalah suhu sebenarnya 11 dan untuk suhu prediksinya itu adalah 10,66 dan untuk yang 12 itu suhu prediksinya adalah 11,76. Dan ini adalah grafik regresi linear dari persamaan tadi. Ini ada titik biru menunjukkan data suhu sebenarnya.
Ini adalah titik biru, itu adalah suhu sebenarnya dari data awal tadi, dan garis merah menunjukkan hasil prediksi dari persamaan regresi Y sama dengan min 0,37 ditambah 1,10 dikali X. Jadi ini adalah hasil dari koreksi dari data suhu sebenarnya dan suhu prediksi. Ini adalah sangat mendekati dan berbeda dengan suhu sensor DHT yang sebelumnya. Kesimpulan, regresi linear sederhana adalah metode yang efektif untuk kalibrasi sensor DHT11, mengurangi deviasi, dan meningkatkan keakuratan pengukuran suhu. Solusi ini praktis dan dapat diimplementasikan dalam berbagai sistem berbasis sensor untuk memperbaiki kualitas data. Nah, untuk regresi linear sederhana ini digunakan untuk menemukan hubungan antara pembacaan sensor DHT11, variabel independen X, dan suhu sebenarnya variabel dependen Y. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dan pemecahan masalah yang sudah saya sampaikan. Mungkin ada kesalahan kata atau pengucapan, saya minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.